Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Capricornus untuk bulan Mei 2020. Dan seperti biasa kita berdoa dulu, semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di bulan Mei dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Untuk yang merasa kurang puas dengan pembacaan general readingnya gitu ya, Anda bisa konsultasi langsung dengan saya, tapi ada biaya gitu ya. Jadi ada fee konsultasinya. Anda bisa kontak Mbak Tati, asisten saya, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, dan apa syarat-syaratnya. Yang penting kirim bukti transfer, nanti akan dikasih jadwalnya. Dan jangan lupa like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya ya, @endangtarot. Oke, sekarang saya akan ambil 3 kartu yang mewakili kehidupan Capricorn untuk hokinya atau peruntungannya atau mungkin juga warningnya di bulan Mei 2020. Ini kartu pertama, kemudian kartu kedua, berikutnya kartu ketiga ya. Capricorn, siap? Kartu pertama 4 tongkat, hijrah, berubah. Kartu keduanya as pedang, Ace of Swords. Kartu ketiga King of Cups, Raja Piala. Oke, kita mulai. 4 tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Ini gambaran di mana Anda diingatkan untuk tenang, sabar. Ini adalah proses berubah, hijrah. Keadaan yang membuat Anda jadi terbiasa, jadi tahu bagaimana menyiasati situasi kondisi yang ada saat ini. Untuk menenangkan, menenteramkan lahir batin gitu ya. Di sini menggambarkan Anda merasa baik-baik saja, semua bisa dijalankan dengan semestinya, semua dilakukan sesuai dengan patternnya, dan Anda menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dari bulan sebelumnya. Dan ini gambarnya 4 tongkat, elemen api, menggambarkan 2 orang ada di halaman istana dan mengatakan, saya dalam keadaan baik-baik saja, saya berhasil gitu ya. Nah, ini merupakan isyarat bahwa Anda sudah berhasil melewati fase yang amat sangat rumit, amat sangat sulit, dan ada sebuah pola hidup baru yang Anda terapkan ya. Ya, pola hidup barunya tuh mungkin suasananya jadi beda, keadaan jadi beda, komunikasi juga beda, sikap-sikap berubah gitu ya. Ada beberapa yang membuat Anda jadi ya nggak berat lagi gitu. Jadi sesuatu yang jauh lebih normal, lebih nyaman aja gitu. Dan ini mengatakan bahwa Anda baik-baik saja, Anda berubah, Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan dan mengkondisikan hidup dari hari ke hari, berubah ke arah yang positif, berubah ke arah yang lebih baik, dan menyadarkan diri bahwa hidup itu harus stabil secara mental dan spiritual ya. Oke, berikutnya Ace of Swords, as pedang, elemen angin terkait dengan pikiran. Ini adalah simbol dari Capricornus yang akan berjuang sungguh-sungguh, totalitasnya dimunculkan, diwujudkan dengan segala hal yang dimiliki untuk bisa memperbaiki keadaan, untuk bisa memenangkan situasi atau keadaan dengan hasil kerja yang terbaik, usaha yang total gitu ya, dan mengerahkan segala potensi diri ya, pikiran, pengetahuan, kemudian keterampilan. Ini yang akan membedakan diri Anda dengan orang lain. Capricornus siap menghadapi setiap tantangan asalkan mampu bertahan, asalkan terus bisa menghasilkan walaupun dalam lingkup yang terbatas, dalam kondisi yang sedang tidak normal misalnya, tetap berada dalam tetap dalam batasan-batasan yang tidak bisa seperti dulu lagi, tapi perjuangan Anda nggak akan sia-sia.
Di sini menggambarkan Anda memang istimewa, punya sesuatu yang bisa diandalkan, punya kecerdasan lebih yang bisa menghasilkan gitu. Kalau memang andalan Anda mengarah kepada sebuah proses hidup yang makin hari makin baik, semakin hari semakin produktif, semakin hari semakin menunjukkan leadership-nya, orang akan merasa senang jika berkaitan, berinteraksi, berhubungan gitu ya, berkomunikasi dengan Anda, apalagi di situasi yang masih diterapkan social distancing. Anda walaupun tidak berinteraksi secara langsung, Anda tetap dipercaya, orang yakin dengan kualitas pribadi, dengan komitmen yang dibuat, dengan kerjasama yang sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya, itu bisa menjadi goodwill Anda untuk bisa meyakinkan banyak orang dalam melaksanakan berbagai urusan interaksi, walaupun jarak jauh, walaupun tidak bertemu langsung, tapi goodwill itulah yang akan membuat Anda jadi yang terdepan, menjadi survive, ya, bisa berhasil, bisa menunjukkan bahwa apa yang Anda tawarkan selalu direspon positif, ya. Oke, berikutnya kartunya adalah Raja Piala, King of Cups, ya. Elemen air berkaitan dengan perasaan. Anda harus perhatikan baik-baik kondisi lambung, ya, kondisi menjaga stamina. Kalau memang buat yang puasa nih, ya, jangan makan yang asam pedas gitu ya, kan Anda tetap harus menjaga lambung, jangan sampai asam lambungnya naik, kepala pusing, padahal untuk kondisi situasi saat ini yang dibutuhkan itu stamina yang harus up gitu ya. Maka pikirkan dan pilih bagaimana supaya Anda bisa menjaga keseimbangan kesehatan. Di sini kan raja duduk di singgasananya, di bawahnya papan, di bawahnya air. Jadi salah dalam menyikapi hal-hal yang penting dalam hidup itu bisa berakibat fatal. Jadi di situasi kondisi seperti yang digambarkan Raja Piala ini, Anda harus disiplinkan diri ya. Misalnya hidupnya sehat, polanya sehat, berpikirnya sehat. Jadi kalau makanan yang dikonsumsi buat yang puasa ya, pilih menu-menu yang menambah stamina, yang sehat, dan juga jangan sampai tidur larut gitu ya. Tingkatkan staminanya supaya melakukan kegiatan apapun tidak bikin tubuh Anda ngedrop, tubuh Anda jadi lemah. Yang dibutuhkan sekarang itu orang-orang yang tangguh secara lahir maupun batin. Dan di sini diingatkan supaya nggak stres, nggak tegang, nggak salah dalam mengelola pikiran, dan dalam kondisi memanage keuangan. Kondisi sekarang ini ya Anda harus hati-hati mana yang jadi skala prioritas, karena kebutuhan yang mendesak ya yang paling penting, kebutuhan utama dong ya. Kalau orang bilang tuh kebutuhan untuk memenuhi yang pokok-pokok, kebutuhan sembako. Dan kalau ini sudah bisa terpenuhi, Anda bisa memikirkan kewajiban atau keharusan mana yang sebenarnya segera harus terbayar, terpenuhi. Karena kalau Anda pikirkan hal ini, tidak akan membuat terbeban, tidak akan membuat Anda risau gitu ya, karena kestabilan dalam pikiran, perasaan, dan emosi akan membuat hidup Anda tenang, tentram, damai, bahagia, dan semua orang merasa senang bekerja sama, berinteraksi dalam hal apapun dengan Anda, dan hidup Anda tuh jadi sehat lahir batin. Walaupun kondisinya dibatasi, ruang geraknya belum normal gitu ya, tapi tetap Anda yakin bahwa apapun yang Anda kerjakan direspon positif, dan semua orang yakin bahwa Anda mampu, Anda bisa diberikan tanggung jawab lebih. Dan kondisi yang sekarang ini membuat Anda pribadi yang sangat memikirkan baik buruk, untung rugi, dan hal-hal yang belum dipikirkan orang lain, Anda sudah memikirkannya lebih dulu. Jadi bisa dibilang sikap kehati-hatian Anda patut dipuji ya. Oke, buat Capricornus, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja.
Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa, kan sudah lihat videonya, jangan lupa di like ya, kemudian subscribe. Aduh, jangan sampai lupa di subscribe, karena kan udah nonton video, masa ngintip video terus tapi nggak pernah subscribe, teganya ya. Kemudian setelah subscribe, sentuh lonceng supaya apa? Supaya setiap saya upload video, Anda dapat notifikasinya. Dan jangan lupa komen di bawah, nanti saya tengok komennya ya. Setelah itu di share. Dan juga jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Di situ saya posting atau saya upload potongan-potongan prediksi saya, potongan video yang pendek-pendek gitu ya, ketika tampil di Take Me Out, dan ada beberapa hal informasi yang saya bagikan ya. Yang mau konsultasi private, tengok di depan sudah saya jelaskan cara-caranya konsultasi. Yang penting kirim bukti transfer, nanti dijadwal sama Mbak Tati. Berbayar iya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.